Semua siap? Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita mulai, kita kehadirannya dulu. Semua pada berangkat? Berangkat. Hadir semua? Hadir. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai bab 12, yaitu tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Oke, untuk materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Dan boleh kalian lihat di depan itu kompetensi inti yang akan kita capai dalam pembelajaran materi mengenai mengkonsumsi makanan yang halal dan yang haram. Masih ingatkah dengan pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Ibadah puasa wajib dan sunnah. Oke, berarti kalian sudah paham lah ya tentang bagaimana apa itu puasa, mana yang termasuk kepada puasa wajib dan puasa Sunnah. Oke, untuk sekarang saya harapkan kalian tetap semangat, berprestasi, dan menjadi generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa. Dan semua yang kita lakukan bernilai ibadah. Untuk materi hari ini kita fokuskan kepada yang pertama itu mengenai pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua itu dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Dan yang ketiga itu jenis-jenis dan kriteria makanan dan minuman yang halal dan haram yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang nanti kita akan bahas. Oke. Untuk makanan dan minuman yang kita konsumsi baik itu yang halal dan yang menjauhi yang haram, sebagaimana Allah memberikan menganugerahkan kepada kita makanan dan minuman di muka bumi ini untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, dari sekian banyaknya makanan dan minuman itu ada yang halal kita konsumsi, yaitu yang boleh kita konsumsi, dan ada yang haram dan tidak boleh kita konsumsi. Nah, makanya Allah menegaskan, menentukan, menjelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Nah, sekarang anak-anak ibu, kemarin sudah saya kasih gambaran mengenai makanan dan minuman yang halal yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu terdapat dalam surat apa? Oke? Surat Al-Maidah ayat 88. Oke, itu mengenai makanan dan minuman yang halal. Surat Al-Maidah ayat 88. Dan yang kedua itu terdapat dalam surat Surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Jadi ada dua surat dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Terutama itu dalam surat Al-Maidah ayat 88. Oke. Ada surat Al-Maidah ayat 88 yang menjelaskan tentang kehalalan suatu makanan. Mengenai makanan dan minuman yang halal, itu ada kriteria dan jenisnya. Mengenai kriteria makanan minuman yang halal itu, yang pertama halal dari segi wujudnya, maksudnya bentuknya, zatnya, bendanya itu yang menyatakan
hukumnya haram. Itu jelas ada di dalam surat Al-Maidah ayat 88. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Oke, silakan bagi kelompoknya. Nanti akan dikasih bahan untuk bahan yang sudah Ibu berikan, kertas itu, kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompoknya hasil permasalahan yang Ibu berikan. Tugas yang Ibu berikan itu kalian diskusikan, kemudian hasil diskusinya itu dipresentasikan oleh salah satu dari kelompoknya masing-masing. Paham dengan tugasnya? Oke, kalau sudah paham silakan didiskusikan. Oke, semua sudah selesai diskusinya? Sudah? Oke, karena diskusinya sudah selesai, sekarang tinggal mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya masing-masing dengan satu orang yang mempresentasikan. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar nomor 7, yaitu tuak, maksud minuman haram karena dapat memabukkan jika dikonsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 2, untuk gambar kedua yaitu roti yang berjamur termasuk ke dalam makanan haram karena dapat mendatangkan mudarat atau penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil diskusi kelompok saya yaitu kelompok 3, untuk gambar nomor 3 yaitu gorengan halal karena dibuat dengan cara yang bersih, dan gambar nomor 4 ikan dan udang halal dikarenakan hewan laut. Terima kasih untuk semua kelompok karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya masing-masing, dan Ibu kasih apresiasi kepada kelompoknya masing-masing. Oke, intinya dari diskusi kita ini menunjukkan bahwa ada ciri-ciri makanan dan minuman yang halal dikonsumsi dan yang haram dan tidak boleh untuk dikonsumsi, yang bertujuan supaya apa yang kita makan, apa yang kita minum, atau apa yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari ini supaya menjadi berkah dari apa yang sudah kita dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan menjadi bermanfaat bagi diri kita sendiri, lingkungan dan masyarakat, terutama kepada diri kita supaya segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita ini menjadi halal dan bergizi. Oke, dari hasil presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwa ada bentuk-bentuk atau jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Oke, sekarang kita simpulkan secara bersama-sama dari
ikan dan binatang laut, semua makanan yang tidak memberikan mudarat, dan bangkai ikan dan belalang. Oke. Ada yang tambahan bagi yang lain? Minuman yang halal adalah minuman yang tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, tidak najis dan tidak didapatkan dengan cara yang halal. Oke, intinya tidak memabukkan, tidak najis, dan mendatangkan Tidak mendatangkan mudarat bagi manusia. Oke, jenis minuman yang haram. Minuman yang memabukkan, minuman yang berasal dari benda najis, minuman yang didapatkan dengan cara batil seperti merampok, merampas, dan memeras. Oke, jadi intinya minuman yang haram itu adalah minuman yang memabukkan, minuman yang bernajis, dan minuman yang didapatkan dengan cara yang batil. Cara memperolehnya. Oke, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari bisa menjadikan kita lebih baik dan bisa memilah dan memilih mana makanan yang boleh kita konsumsi dan mana yang tidak boleh kita konsumsi. Mudah-mudahan kita terbiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi untuk kesehatan tubuh kita. Oke, saya harapkan kalian bisa terbiasa dengan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan yang mengkonsumsi makanan yang halal. Anak-anak ibu, sebelum kita melakukan proses, kita akan melakukan tanya jawab terlebih dahulu ya dari materi yang sudah ibu jelaskan dan yang kita bahas di saat diskusi tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada hari ini? Saya, Bu, Oke, silakan. saya mau tanya. Kalau saya pernah memakan makanan yang saya dapatkan dengan cara yang salah seperti mengambil tanpa izin pemiliknya, itu bagaimana, Bu? Pertanyaan yang bagus. Oke, saya akan coba menjawabnya. Kalau seandainya kita belum tahu hukumnya itu seperti apa, Allah itu maha tahu ketidaktahuan kita. Tapi sekarang kamu sudah tahu hukumnya kalau mengambil hak milik orang lain itu adalah hukumnya haram, karena intinya makanan itu menjadi haram yang kita konsumsi. Maka mohon ampunlah kepada Allah atas perbuatan yang kita lakukan. Oke, paham itu? Paham, Bu? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti paham ya? Paham dengan materi kita hari ini? Selanjutnya kita akan melakukan post test. Silakan dikerjakan lembar kerjanya. Saya tunggu hari ini harus dikumpulkan. Oke, silakan dikerjakan. Oke, udah selesai semua? Oke, kalau udah selesai silakan dikumpulkan tugasnya. Dan untuk tugas di rumah, yaitu mencari, menulis nama-nama makanan dan minuman. Ini ada tabel nanti saya bagikan, kemudian kalian isi, kalian cari makan, terserah mau makanan apa, minuman apa saja. Kemudian diisi di dalam kolom yang tugas yang saya kasihkan nanti. Oke, paham ya? Minimal 5 makanan dan minuman yang kalian tulis poin-poinnya nanti di kolom yang akan saya berikan lembar kerjanya. Oke, sebelum kita akhiri,
pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi berkah bagi kita semua dan bermanfaat bagi anak-anak ibu semua. Dan saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.